Jadi, di video kali ini membahas tentang pembelajaran konstruktif. Apakah teman-teman sudah tahu apa sih pembelajaran konstruktif itu? Konstruktivisme terbagi dalam dua kata, yaitu konstruktif dan isme. Konstruktif berarti bersifat membina, memperbaiki, dan membangun. Sedangkan isme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti paham atau aliran. Jadi, konstruktivisme merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konsentrasi kita sendiri. Selanjutnya yaitu materi karakteristik konstruktivisme, di mana belajar merupakan proses aktif siswa yang mengkonstruksi arti wacana, dialog, pengalaman fisik, dan lain-lain. Belajar juga merupakan proses pengasimilasi yang menghubungkan pengalaman atau informasi yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimiliki siswa sehingga pengetahuannya berkembang. Nah, karakteristik ini memiliki beberapa poin-poin. Yang pertama itu ada poin belajar berarti membentuk makna, di mana makna yang diciptakan oleh siswa dari apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dialami. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip konstruktivisme. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri. Yang ketiga, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Yang keempat, guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Pendekatan konstruktivisme mempunyai beberapa konsep umum, seperti 1. Belajar aktif membina pengetahuan berasaskan pengalaman yang sudah ada. Yang kedua, dalam konteks pembelajaran, pelajar seharusnya membina sendiri pengetahuan mereka. Yang ketiga, pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar sendiri melalui proses saling mempengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru. Yang keempat, unsur-unsur terpenting dalam teori ini ialah seseorang membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahamannya yang sudah ada. Dan yang kelima, ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. Faktor ini berlaku apabila seorang pelajar menyadari gagasan-gagasannya tidak konsisten atau sesuai dengan pengetahuan ilmiah. Dan yang terakhir, bahan pengejaran yang disediakan perlu mempunyai berkaitan dengan pengalaman pelajar untuk menarik minat pelajar. Ciri-ciri pembelajaran secara konstruktivisme. Adapun sejumlah ciri-ciri proses pembelajaran yang sangat ditekankan oleh teori konstruktivisme, yaitu yang pertama, menekankan pada proses belajar bukan proses mengajar. Yang kedua, mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar pada siswa. Yang ketiga, memandang siswa sebagai pencipta kemauan dan tujuan yang ingin dia capai. Yang keempat, berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses, bukan menetap pada hasil. Yang kelima, mendorong siswa untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya, adapun langkah-langkah pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama, identifikasi tujuan. Di dalam tujuan ini, pembelajaran akan memberi arah dalam merancang program implementasi program dan evaluasi. Yang kedua, menetapkan isi produk belajar. Pada tahap ini ditetapkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip fisika yang mana harus dikuasai siswa. Yang ketiga, identifikasi dan klarifikasi pengetahuan awal siswa. Identifikasi pengetahuan awal siswa dilakukan melalui tes awal, interview klinis, dan peta konsep. Yang keempat, klarifikasi dan identifikasi miskonsepsi siswa. Bahasan di atas berkaitan erat dengan beberapa teori belajar, yaitu teori perubahan konsep, teori belajar bermakna, Ausubel, dan teori skema. Nah, di sini ada beberapa poin teori. Yang pertama itu teori perkembangan mental Piaget. Salah satu teori atau pandangan yang sangat terkenal berkaitan dengan teori belajar konstruktivisme adalah teori perkembangan mental Piaget. Teori ini bisa juga disebut teori perkembangan intelektual atau teori perkembangan kognitif.
Teori belajar tersebut berkenan dengan kesiapan anak untuk belajar yang dikemas dalam tahap perkembangan intelektual dari lahir hingga dewasa. Nah, setiap tahap perkembangan intelektual yang dimaksud dilengkapi dengan ciri-ciri tertentu dalam mengkonstruksi ilmu pengetahuan. Itulah tadi materi mengenai pembelajaran konstruktivisme. Semoga dapat bermanfaat.